Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Pejabat Kesehatan Amerika memperingatkan adanya lonjakan luar biasa kasus COVID di Amerika Serikat, dipicu penyebaran varian Delta yang lebih menular dan melambatnya tingkat vaksinasi di negara ini. Kepala Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC, Dr. Rochelle Walensky mengatakan kasus baru COVID di Amerika naik hampir 70% dalam sepekan terakhir, dengan rata-rata 26.000 kasus per hari, sementara angka kematian naik 26%. Dr. Walensky memperingatkan COVID kini menjadi pandemi bagi mereka yang belum divaksin. Varian Delta memicu kenaikan kasus COVID di hampir semua negara bagian, terutama di wilayah dengan tingkat vaksinasi di bawah rata-rata nasional. Data CDC menunjukkan sekitar 32% warga dewasa Amerika masih belum divaksin. Melonjaknya kasus COVID memicu Los Angeles County di California menerapkan kembali kewajiban pemakaian masker di dalam ruangan, baik bagi warga yang sudah divaksin penuh ataupun belum. Menurut ABC News, sedikitnya 10 county di California, yakni wilayah setingkat kabupaten, juga mewajibkan kembali pemakaian masker. Lonjakan kasus COVID di Amerika ini tampaknya tidak menyurutkan warga yang bepergian untuk liburan musim panas. Badan Keamanan Transportasi Amerika mencatat hampir 2,2 juta penumpang melintasi berbagai bandara Amerika pada Jumat lalu. Saudara Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyambut kunjungan pamitan Kanselir Jerman Angela Merkel di Gedung Putih dan membahas upaya untuk memperkuat hubungan kedua negara. Namun keduanya berseberangan terkait proyek gas Jerman-Rusia dan soal hak kekayaan intelektual vaksin COVID. Ini jadi kunjungan Gedung Putih terakhir bagi Angela Merkel yang dalam beberapa bulan ke depan akan berhenti sebagai kanselir Jerman setelah 16 tahun menjabat. Rangkaian pujian disampaikan Presiden AS Joe Biden. You've been a stalwart champion of the Transatlantic Alliance, the Atlantic Partnership. Dalam kunjungan Merkel Kamis pekan lalu, kedua pemimpin negara ini membahas penarikan pasukan AS dan NATO dari Afghanistan dan isu mendesak lain seperti COVID-19, perubahan iklim, serangan dunia maya, dan ancaman ransomware alias pemerasan online. Namun tidak ada kata sepakat tentang proyek pipa gas alam Nord Stream 2, gagasan Jerman dan Rusia. Pemerintah AS meyakini proyek senilai 11 miliar dolar ini akan meningkatkan ketergantungan pada gas Rusia dan memungkinkan Kremlin menekan negara-negara Eropa Timur, terutama Ukraina. Dass die Ukraine Transitland für Erdgas bleibt, dass die Ukraine ein Anrecht wie jedes Land auf die territoriale Souveränität hat. Deshalb engagieren wir uns auch im Minsk-Prozess. Und dass wir aktiv auch handeln. Sekalipun demikian, hubungan bilateral kedua negara tampak lebih hangat mengikuti ketegangan Merkel dengan mantan Presiden AS Donald Trump. It's going to be important for the future because as the UK has left the European Union, in particular Germany is clearly now Europe's central power, and working with Europe's central power will be important to US interests. Jelang kunjungan Merkel, demonstran berunjuk rasa di markas perusahaan farmasi Pfizer di kota New York menuntut penangguhan hak kekayaan intelektual vaksin COVID-19. Biden mendukung penangguhan hak ini, namun Merkel menilai gagasan tersebut akan merugikan penelitian ilmiah. Demikian laporan VOA. Beralih ke minimnya aktivitas akibat bekerja dari rumah selama pandemi yang menyebabkan penambahan berat badan bagi banyak orang. Berbagai aplikasi kebugaran menawarkan solusi dan salah satunya menawarkan insentif uang berdasarkan jumlah uang yang dipasang oleh pengguna. Pada 2018, Miranda Broomfield di negara bagian Indiana memutuskan untuk membuat perubahan yang mulai menggunakan aplikasi fitness Healthy Wage untuk mencapai berat badan ideal. Aplikasi ini menggunakan insentif uang dan orang bisa bertaruh melawan diri sendiri untuk mengurangi berat badan. Bila meleset dari target, uang yang sudah dipasang pun melayang. We're not trying to be your sole weight loss solution. We're a complement to other things. So we don't provide you with a comprehensive diet plan, or we don't send food to your house. We're the motivation piece on top of what you're doing. And so communicating that so that people understand, well, the research shows that this is an important part in the same way that when you lose weight, you need a workout plan. You need to have a gym membership, or you need to have some idea of how you're going to get more physically active. You also need a motivational plan. Miranda pun mencapai targetnya. It's a gamble, but you're in total control of it. When you go to gamble, at a casino or on the slot machines, you don't have control. After you put your money in or your money down, you don't control those odds. With Healthy Wage, you're in complete control. So from the very beginning, when you sign up,
up. You can decide how much weight you want to lose. You can decide how much you want to wager each month. Menurut ahli kesehatan mental, boleh saja ada insentif uang, meski pengguna aplikasi harus juga menguak akar kebiasaan makan berlebihan. Oftentimes, addiction is addiction, whether it's shopping, food, exercise, alcohol, it all stimulates the same kind of chemicals in the brain. And so if we're just jumping around from one behavior to another, we are going to continue to have an addiction cycle. Healthy Wage diluncurkan pada 2009 dan mengalami lonjakan pengguna selama pandemi. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Naila Novaranti, perempuan Indonesia yang menjadi pelatih terjun payung internasional. Naila memutuskan menjadi penerjun sejak tahun 2009 dan menjadi pelatih untuk sipil dan militer baik di Indonesia maupun internasional. Prestasinya bahkan terukir di Museum Rekor Indonesia. Naila Novaranti adalah skydiver yang telah menaklukkan 7 benua dan terjun dari lokasi-lokasi menantang seperti Antartika dan Gunung Everest. Kemahirannya sudah mendapat pengakuan internasional termasuk dari Asosiasi Parasut Amerika atau USPA. Tertariknya dikarenakan saya jualan parasut. Yang jualan kan karena saya sebagai konsultannya, setiap saya paparan terutama kepada milik orang militer, mereka selalu menyampaikan, "Kamu kan bukan penerjun. Kok kamu berani untuk menjual sesuatu yang kamu tidak tahu. Terus kamu bilang produk ini bagus, dari mana bagus, kamu aja nggak pakai." Gitu. Naila yang mulai menekuni terjun payung sejak 2009, kini menjadi instruktur untuk kalangan sipil dan militer. Kalau laki-laki bisa, kenapa kita nggak bisa? Kita multi talent malah. Kita bisa sambil goreng sambil nelpon, laki belum tentu ya kan. Dan perempuan itu sendiri kan lebih berkompetisi dibandingin laki-laki sebenarnya. Naila kerap melatih siswanya di berbagai lokasi terjun payung di Amerika. Selain melatih penerjun asing, ia juga membimbing penerjun payung muda Indonesia. Ini hebatnya Mbak Nela, kalau mau ngelatih, kamu tinggal siapin badan, siapin saya yang biayain latihannya, asal kamu punya semangat sama punya kemauan buat berlatih. Sebagai penerjun payung perempuan, prestasi Naila membekas dan amat menginspirasi kalangan muda. Bukan cuma karena Mbak Nela perempuan, tapi dia adalah seorang Indonesia. Itu buat penerjun lain di internasional geger juga nih. Ada penerjun Indonesia, perempuan lagi bisa kayak begini. Mbak Nela bagi saya sih mengharumkan nama Indonesia sih di dunia olahraga terjun payung internasional. Prestasi Naila tidak hanya tercatat di rekor Museum Indonesia, tapi juga akan terus menginspirasi perempuan-perempuan lain di berbagai bidang yang sebelumnya dianggap mustahil dilakukan perempuan. Dari Washington DC dan Jakarta, Madeyoni, Nia Iman Santoso, Ahadian Utama, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.